Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Baik teman-teman, pada hari ini di hari weekend, di hari Sabtu ya teman-temannya, di tanggal 19 Maret 2022. Oke, untuk market hari ini kalau saya bilang sudah agak sedikit naik ya teman-teman, dari hari-hari kemarin yang sempat bearish ya. Kalau menurut saya pribadi, iya, ini masih stuck di 50% ya dari harga 2021. Dari 2021 kalau kita coba tarik tarik apa ya tarik dari Bitcoin ya, dari tarik Bitcoin itu harga hari ini di 595 juta sekian lah ya. Teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, sebelumnya saya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa perdagangan aset kripto ini sangat riskan sekali ya. Dari harganya fluktuatif ya, lalu kita tidak bisa memprediksi apa harganya dari stuck berapa ke harga berapa ya. Dan intinya teman-teman juga harus waspada dalam membeli ya, dalam membeli dan menjual, apalagi para pemula yang baru berkecimpung di dunia kripto ini. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat harga dari sempat merosot berapa bar ini ya. Ini contoh, memang harganya fluktuatif banget ya teman-teman ya. Jadi kadang dia naik sangat tinggi dan jatuhnya juga seperti yang teman-teman lihat ini gitu. Jadi hati-hati dan tetap minimalisir resiko yang teman-teman, karena memang dana teman-teman itu lebih penting ya. Walaupun 1 rupiah pun teman-teman juga harus memikirkan resiko yang timbul. Dan ada beberapa informasi ya teman-teman, untuk dunia kripto ini memang dunianya itu dunia alam gaib. Tempat saya sedikit tadi juga ada yang bukan kita mendukung kripto ya teman-temannya, tapi emang teknologi ini memang harus kita akui ya, bahwa ya suka dan nggak suka juga memang harus kita hadapi. Seperti yang dulu ya, maaf pun yang tadinya kita naik ojeknya secara offline ya, dan teknologi yang bisa merubah menjadi online. Jadi ya, untuk tradisionalnya kita apa ya namanya ya, sebutnya ya, ada perubahan lah ya dari teknologi. Dari dulunya kita memesan itu lewat, atau kita memanggil lah ya, memanggil tukang ojek tersebut. Nah sekarang juga kita tidak perlu repot-repot kembali ketika ada internet ya, lalu kita membuat aplikasi ya, kita buka aplikasi dan ya, nama teknologi memudahkan ya, seperti yang teman-teman bisa lakukan hari ini gitu. Dan ini teknologi itu suka nggak suka ya, kita harus menghadapi hal-hal tersebut ya. Berkaitkan dengan kripto ya, suka nggak suka kita harus bisa melihat teman-teman ya, dari segi positifnya, dari segi negatifnya juga kita harus melihat dua sisi ini gitu.
dari segi positifnya ya ada sedikit yang berubah ya, total sekali dari teknologinya juga. Dan ya kemungkinan besar teknologi blockchain itu bisa kita kaitkan lah dengan yang namanya kripto ini ya. Apa itu blockchain dan apa itu miner ya. Mungkin teman-teman sebelum masuk ke dunia kripto ini ya, terlebih dahulu ya teman-teman harus tahu dulu ya, apa sih yang namanya blockchain, apa itu namanya kripto. Dan kemungkinan kalau teman-teman sudah mengetahui semua teknologi yang ada di belakangnya ini, ya suka nggak suka ya kita harus menghadapi gitu era seperti ini ya, era kripto ini ya. Yang dulunya saham ya sekarang banyak investasi lebih dari kalau kalau apa ya, kalau kita pengen deg-degan terlalu high ya kita harus tahu dulu trading di dunia ini ya, dunia kripto. Memang fluktuatifnya itu sangat luar biasa luar biasa sekali gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pasar hari ini, market hari ini, Bitcoin sudah menyentuh di 595 juta. Dan sekarang sudah teman-teman lihat candlestick merah ini sudah menunjukkan penurunan dari jam berapa tadi ya, dari kisaran segini lah ya, di 600 juta ya tadi, sekarang sudah 59. Dan di sini mungkin ya teman, ini hanya prediksi, hanya menganalisa saja ya. Kalau saya sendiri pribadi ya, kalau melihat sudah hampir 2,30% ini kenaikannya untuk hari ini ya teman-teman ya, itu saya lebih baik tidak masuk dulu ya. Karena memang hari ini sudah naik 2,30%. Tapi ini tergantung teman-teman semua ya. Jadi modal teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman saja. Jadi saya hanya sedikit share saja. Kalau saya pribadi, kalau sudah melihat 2,30 kayaknya saya lebih baik nunggu dulu gitu ya. Nah terus kebanyakan kalau FOMO ya teman-teman. Jadi kalau FOMO ini, jadi ketika tren naik ini kan kita ketinggalan kereta nih gitu kan. Waduh, coba saya belilah di harga sekian gitu kan, ternyata dia down ke bawah. Nah itulah jadi jangankan yang sudah naik ya teman-temannya, yang turun pun itu bisa turun kembali gitu. Dan setelah turun kembali dia pun juga turun kembali gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kondisi market sekarang ini kan kita belum tahu nih arahnya kemana gitu kan, stucknya itu nanti di arah kemana. Bahkan di tahun 2021 kemarin seperti Dogecoin, kita nggak tahu ya, dari harga 32 perak lalu dia naik lanjak terus ya sampai berapa bulan itu ya, itu sempat nyentuh ke 9.000. Dan dia sekarang kembali lagi ke posisi 1.000, di kisaran 1.600 sekian lah ya rupiah. Jadi kalau kita FOMO di harga 9.000 dan di hold ya dari itu ya, mungkin kita disebutnya nyangkut ya. Nyangkutnya atas banget gitu di 9.000 ya. Memang di saat itu dia naiknya udah hampir 300 sampai 650% gitu kan. Nah kita FOMO tuh ya udah, nanti mudah-mudahan naik lagi gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap psikologis kita juga harus dijaga untuk trading gitu ya. Jadi ya kalau posisinya memang sudah naik ya sudahlah, kita
Ya daripada kita nyangkut kan, jadi lebih baik kita tunggu momentum sajalah ketika dia turun ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa masuk ke ketika Bitcoin, Ethereum naik, ya berarti kita incerannya itu di posisi drive ya, seperti ini ya. Nah, dia pasti turun semua, teman-teman, karena memang dia mengikuti harga ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini ya. Eh Penurunannya juga sangat luar biasa gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika Ethereum ya, Bitcoin dia mengalami lonjakan ke atas ya, setidaknya yang drive ini dia bisa membackup atau bisa kita incar lah gitu, kita incar, karena memang drive ini dia kebalikannya dari koin-koin yang berfundamentalnya bagus gitu, seperti BNB, XRP ya, terus apalagi Bitcoin ya, Ethereum. Jadi ada penyeimbang lah, ada penyeimbang ketika Bitcoinnya naik, maka drive type inilah yang akan menyeimbangkan mungkin harganya gitu, membalancingkan lah gitu. Kalau misalkan kita sudah dalam dunia marketnya ya, ketika Bitcoin naik ya berarti mungkin trader itu pasti dia mengincar koin-koin yang harganya turun gitu. Dan teman-teman mungkin seperti ini ya untuk market hari ini. Dan sekali lagi hati-hati, apalagi kalau misalkan teman-teman melihat channel-channel YouTube yang tidak masuk akal lah, karena trading ini tidak ada yang instan ya, teman-teman ya. Sekali lagi tidak ada yang instan untuk menjadi orang kaya atau cuan banyak ya. Jadi ya seperti hukum alam perdagangan ya. Ya kalau kita modal besar ya pasti kerugiannya lebih besar. Kalau misalkan kita modal kecil juga ya kerugian juga kecil. Tapi saya ingatkan kembali teman-teman ya, kenapa ada kerugian ya, yang saya bilang, kalau ada kerugian itu ketika kita beli saat kita murah tapi koin itu nggak naik-naik, lalu kita jual gitu di bawah pembelian yang harga beli kita gitu. Tapi kalau teman-teman disimpan ya dengan harga fluktuatif sehari-harinya, teman-teman, sudah saya mau simpan ini dengan harga di atas pembelian misalnya, itu bisa teman-teman. Jadi nggak ada kata rugi sebetulnya kalau kita sabar menunggu ya, ketika posisi harganya itu akan mantul ke atas. Biasanya seperti itu, yang tadi saya bilang teman-teman ya. Ketika kita mau membeli itu lebih penting dibandingkan dengan menjualnya. Kenapa? Karena pembelian inilah yang akan menjadi momentum untuk kita menjualnya kan. Jadi kita beli dulu, baru momentum menjualnya itu terserah kita. Nah, terserah kita ini, masa sih kita beli di harga 1.000 kita jual di harga 800, kan gak mungkin ya teman-teman ya. Jadi kita harga jualnya itu pasti akan lebih dari pembelian tadi. Nah, jadi kerugian ini sebetulnya tergantung kita, apakah kita sabar untuk menunggu ya harga posisi tadi kita kita beli misalnya, ataukah teman-teman sudah mungkin ya udahlah, ini namanya juga saya ada butuh misalkan sesuatu. Nah, itulah yang akan menjadi kerugian teman-teman. Jadi usahakan untuk trading ya uang yang nggak panas gitu ya, uang yang sudah kita alokasikan lah ya, alokasikan untuk ya nggak buat apa-apa gitu ya, buat apa-apaan lah gitu kan teman-teman. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat weekend, dan mohon maaf bila videonya tidak diedit ya. Jadi saya langsung upload saja ke YouTube. Sekali lagi tetap waspada ya dengan investasi-investasi bodong lainnya, dan tetap
ketika kita main aplikasi, teman-teman juga harus pintar ya, apakah dia terregulasi sama pemerintah, diawasi ya. Teman-teman juga pasti bisa ketika sudah ada di badan pengawasnya ya sudahlah, berarti ini aplikasi ini sudah istilahnya legal untuk kita gunakan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.